Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah tidak terasa pertemuan kita di pelajaran SKI tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam berdakwah sudah memasuki materi terakhir di bab pertama. Sehingga pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan dua hal pada kalian. Pertama, Bapak akan mereview materi-materi yang sudah disampaikan di bab pertama ini, dan yang kedua tentu nanti kita akan cari tahu pemahaman kalian, mengerti atau tidaknya kalian tentang sejarah ini dengan cara mengerjakan soal-soal yang terdapat nanti ada di halaman 22. Karena minggu lalu kalian sudah mengerjakan halaman 20 sampai 21 pilihan ganda, dan di 22 ini adalah isian. Nanti kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian dilanjutkan di halaman 23 dari halaman 1 sampai halaman 5. Baik, lanjut saja. Pada kesempatan kali ini tentu kalian sudah semuanya tahu betapa perjuangan Nabi dalam berdakwah di masa-masa pertama Nabi berdakwah bersama para sahabat itu mendapatkan reaksi yang beragam dari para kafir Quraisy atau kaum musyrikin. Ada yang mereka menerima dakwah Nabi, kemudian mereka masuk agama Islam, menerima ajaran Islam, mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah, dan tentunya mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, dan mereka menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tapi di samping itu semua ada lagi kaum yang kedua, di mana mereka sama sekali tidak menerima kenabian Nabi Muhammad, Allah sebagai Tuhannya, tidak menerima. Mereka melakukan penolakan yang luar biasa. Dari mulai penolakan yang sangat ringan seperti cacian, makian, hinaan, sampai penolakan yang sangat-sangat luar biasa berbahayanya. Dari mulai ancaman pembunuhan, siksaan, penyiksaan diantaranya terjadi pada Nabi, para sahabat Nabi seperti Bilal bin Rabah yang ditimpa dengan batu besar, atau seperti sahabat yang lain yang mendapatkan penyiksaan oleh tuannya karena dia masih menjadi seorang budak, atau pemboikotan. Yaitu apa itu pemboikotan? Pemboikotan yaitu suatu kejadian di mana Nabi beserta para sahabatnya diberikan larangan, dikenakan larangan, seperti dilarang berhubungan dengan orang yang tidak beragama Islam. Sehingga jika ada orang-orang yang masih penyembah berhala berhubungan, baik hanya sekedar ngobrol, berhubungan transaksi perdagangan, jual beli dan sebagainya, maka itu akan dikenakan hukuman. Artinya hubungan Nabi benar-benar dibatasi dengan para sahabat yang lain. Dibatasi dari segi ekonomi terpuruk dan yang lainnya. Sehingga Nabi pun memutuskan agar para sahabat, beberapa orang dari para sahabat melakukan hijrah. Perpindahan mereka. Mereka diminta pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Demi menyelamatkan nyawa mereka. Ketika mereka melakukan hijrah, mereka rela meninggalkan harta, saudara, rumah, bahkan tanah air mereka. Mereka harus hidup di tempat yang lain tanpa harus membawa harta benda mereka yang banyak. Tentu mereka hijrah dengan tujuan menyelamatkan diri, hanya beberapa barang yang dianggap paling penting yang mereka bawa. Dan di tempat hijrah pun belum tentu mereka mendapatkan tempat yang langsung nyaman. Tidak, karena beberapa orang kafir Quraisy ketika menyaksikan dan mengetahui orang-orang Islam melakukan hijrah, mereka mengirim beberapa utusan untuk melakukan permintaan kepada raja, misalnya Raja Najasyi, meminta kepada Raja Najasyi agar orang-orang rakyat Mekah yang mau datang ke negaranya dikembalikan lagi ke Mekah, diusir dari negeri milik Raja Najasyi. Itu yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Bahkan ada tipe orang kafir Quraisy yang ketiga. Yang pertama, mereka langsung masuk Islam, menerima keislaman. Yang kedua, menentang keras. Yang kedua, mereka sebenarnya menerima Islam, menerima agama Islam, tapi mereka takut. Yang pertama, takut kepada tuannya jika dia sebagai seorang budak. Mereka takut tidak mendapatkan bantuan makanan jika mereka orang miskin. Dan ada juga yang takut, khawatir, atau malu. Takut misalnya, wah nanti kalau aku masuk Islam nanti aku tidak punya teman bisnis. Nah,
Ada juga yang bilang, malu, aku kan seorang pemimpin. Masa aku harus, nyembah Allah, nanti teman-temanku juga, malulah. Nah, mereka ada yang bilang seperti itu. Oleh karena itu, perjuangan di awal dakwah memang amat sangat berat. Sangat berat. Bahkan kalian tentu tahu ketika Nabi mau sholat, jalanannya dipenuhi dengan kotoran, dipenuhi dengan duri. Bahkan kalau istri yang dilakukan oleh istrinya Abu Lahab, dia sering memecahkan beling dan dilempar di depan rumah Nabi, tepat sekali di arah Nabi melakukan perjalanan atau di jalan Nabi, sehingga berharap Nabi nanti akan menginjak pecahan piring tersebut dan terluka. Pernah Nabi ketika sholat disiram menggunakan kotoran unta 1 ember sampai Nabi kesusahan bernapas. Jibril berdoa waktu itu, menawarkan doa waktu itu tepatnya kepada Nabi Muhammad. Apakah engkau akan berdoa? Kalaupun kau berdoa, gunung itu akan aku timpakan sama dia. Tapi Nabi berkata apa? Tidak perlu wahai Jibril. Aku berharap mudah-mudahan hari ini dia tidak menyembah Allah, nanti siang dia menyembah Allah. Kalau tidak siang nanti sore. Kalau tidak sore, dia nanti malam akan menyembah Allah. Kalau tidak nanti malam besok. Kalau tidak sekarang, nanti bulan depan. Kalaupun tidak bulan depan, nanti ketika dia tua. Kalaupun nanti sampai dia meninggal tidak menyembah Allah, mudah-mudahan wahai Jibril, anak keturunannya nanti yang akan menyembah Allah. Luar biasanya Nabi Muhammad seperti itu dalam berdakwah. Bahkan ketika, yang perlu kalian tahu, ketika Nabi Muhammad memerintahkan atau menyuruh sahabatnya berdakwah, Nabi Muhammad tidak, maksudnya berhijrah, Nabi Muhammad tidak ikut berhijrah. Nabi Muhammad tetap stay, tetap diam di Mekah. Sahabatnya melakukan hijrah. Nabi Muhammad tidak ikut serta di hijrah tersebut. Nabi Muhammad tetap melakukan dakwah. Banyak sebenarnya perlindungan yang Allah berikan melalui malaikat Jibril. Artinya nanti doa Nabi Muhammad apapun yang diminta kepada Allah, Jibril langsung sampaikan ke Allah, Allah akan langsung kabulkan. Bahkan suatu hari ketika Nabi Muhammad diminta oleh Jibril berdoa kepada Allah hal yang sangat luar biasa karena kekesalannya terhadap perlakuan orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad tetap tidak melakukan doa tersebut. Jadi yang perlu kita ketahui, Nabi Muhammad masih punya doa yang sangat makbul. Yang mana kata Nabi Muhammad, doa itu akan aku sampaikan ketika nanti, sebagai syafaat untuk umatku nanti. Itu. Tidak ada satu doa yang tidak akan Nabi, tidak Nabi doakan, tidak Nabi mintakan, tidak Nabi ucapkan kepada Allah. Beda dengan Nabi yang lain. Nabi Nuh pernah doanya yang sangat luar biasa pernah diminta. Sehingga dibuat perahu besar, kemudian perahu itu menyelamatkan kaumnya Nabi Nuh beserta hewan-hewan. Begitupun nabi-nabi yang lainnya. Nabi Musa pernah berdoa, ada doa yang sangat luar biasa, sudah diminta. Nabi Ibrahim doanya yang luar biasa sudah diminta. Tapi Nabi Muhammad, satu doa luar biasa Nabi Muhammad belum diminta. Kapan itu akan diminta? Nanti buat bapak, buat guru yang lain, buat kalian termasuk penerus agama Islam. Penerus perjuangan dakwah Islam. Kapan? Nanti sebagai syafaat atau penolong kalian di akhirat nanti. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan tidak ada satupun umat Islam yang mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada satupun yang tidak masuk surga. Artinya akan masuk surga semuanya. Itulah nanti yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad. Artinya sekali lagi dari proses dakwah Nabi Muhammad yang pertama, dari mulai wahyu pertama hingga wahyu kedua, sampai kemudian ada peristiwa-peristiwa besar yang harus dihadapi oleh Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, dari mulai hanya sekedar caci maki, cemooh, hinaan, sampai penyiksaan, hingga berujung adanya kegiatan hijrah atau aktivitas hijrah yang dilakukan oleh para sahabat. Itu harus menjadi pelajaran besar buat kita semua. Buat bapak, buat kalian semua, bahwa ternyata agama Islam itu bukan sekedar tulisan aku beragama Islam, bukan. Tapi agama Islam harus tertanam dalam diri kita, bahwa itu adalah sebaik-baiknya agama yang tepat buat kita. Harus kita pertahankan sampai hayat yang di kandung badan kita sudah Allah ambil, atau sampai kita meninggal. Karena perjuangan Nabi Muhammad untuk menjadikan kita beragama Islam atau kita memahami agama Islam itu sangat-sangat sulit. Dan sekarang adalah tugas kita. Satu, menjaga agama Islam tetap menjadi agama yang baik. Artinya seperti apa? Kita ketika sudah menjadi agama Islam, kita sebagai umat agama Islam,
Sebagai umat Islam, kita harus bersikap yang baik. Kita harus bisa mencerminkan bahwa kita adalah seorang Muslim yang baik. Sehingga orang-orang akan berkata, wah, ini Muslim yang hebat. Terlihat dari cara dia merapikan sendal. Terlihat dari cara dia bersikap ramah ketika berjumpa dengan orang lain atau menyapa orang lain atau bersikap sopan santun di hadapan orang yang lebih tua, bersikap sayang di hadapan anak-anak atau anak-anak yang lebih muda. Artinya hal-hal itu yang harus kita jaga. Jangan sampai nanti orang-orang non-muslim berkata, oh orang Islam gimana sih, katanya Islam baik tapi suka mencuri. Nah itu jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Masa sih orang Islam naruh sendalnya berantakan? Nah, masa sih orang Islam tidak ramah? Nah, tidak boleh ada kesan atau ucapan atau perasaan yang dirasakan oleh umat kafir atau umat Kristen, Yahudi, Nasrani dan yang lainnya berkata, merasa diperlakukan tidak baik oleh kita. Karena Nabi Muhammad pun tadi sudah Bapak sampaikan, ketika dia diperlakukan buruk oleh para kafir Quraisy, Nabi Muhammad tetap membalas dengan yang baik. Itu. Artinya nanti Bapak berpesan buat kalian semua, dari sejarah ini kalian bisa pahami, harus bisa dipahami bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Ya, artinya Islam itu tinggi, maka kita pun harus beretika tinggi, beradab tinggi, sopan santun kita tinggi, dan tentu ilmu yang harus kita miliki pun harus tinggi. Agar senantiasa kita bisa menjadi penerus dakwah Nabi Muhammad yang hebat, yang cocok, yang keren, tentu menyampaikan dakwah dengan baik. Akhirul kalam, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua, dan don't miss it. Jangan lupa tugasnya dikerjakan halaman 22 sampai 23. Thank you very much for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.